Saya lanjutkan. Tadi mana tadi? Notes. Nah, ini area diakses oleh end user. End user itu orang-orang yang ini ya, yang apa namanya, pelanggan lah, yang pengakses internet. Ini area staff internal network. Nah, ada yang kurang enggak? Ini topologi core-nya ini ya, core-nya ini. Mau dikasih pengaman lagi masih bisa, dia ini firewall. Ini firewall ya, firewall sekaligus ISP. Aduh, nggak bisa. Oh, nggak pakai kabel. Ini dari ISP ke firewall. Ini routernya, router firewall. Firewall plus router atau router aja, terus ini router atau firewall aja, terus ini router internal. Kalau di WNS ya mungkin di puscom-nya gitu. Terus ini switch ke ini bongsone apa IDS, firewall lagi, terus SIEM itu server monitoring khusus untuk mendeteksi event management yang sifatnya serangan. Kemudian ini ya pura-puranya ada balancer gitu, load balancing. Terus ini server lagi apa gitu, mungkin antivirus atau LDAP, Local Directory Access Protocol, yang nyimpen data-data seperti SSO seperti itu. Nah, ini itu secara apa namanya? Secara konsep bisa diakses, sebetulnya dia bisa diakses dari luar. Menjawab pertanyaannya Mas Alam tadi ya. Jadi bisa diakses selama ada forwarding ke situ. Tapi tidak semua boleh diakses kan. Firewall itu kan nggak boleh diakses. IDS itu nggak boleh diakses. Buat apa juga kan user yang akses IDS. Kemudian SIEM-nya kan juga nggak bisa diakses. Kalau SSO, lah ini memang harus diakses. Harus diakses karena dia mencocokkan ini dari area internal network ini yang mau menggunakan layanan internet mungkin diwajibkan login gitu. Dia harus akses ini. Aksesnya hanya HTTP post dan get aja. HTTP post dari apa namanya? Dari inputan browser yang berasal dari user seperti itu. Jadi terjawab ya Mas. Jadi bisa diakses, bisa tidak. Secara konsep bisa diakses, tapi sebaiknya ada berapa yang diakses dan beberapa yang tidak. Seperti itu. Mana tadi Mas Alam? Malah menghilang. Iya Pak, sudah Pak. Nah, terus caranya ngonekkan gimana ya? Silahkan dikonekkan Dewi, ada 600 workstation. Waktunya habis nanti. Kamu kalau mau ngambil studi kasus, ngambil yang sedikit-sedikit ini loh. Yo, jangan yang servernya 1, yang servernya 5. Tapi ya ini kebanyakan ya. 155. Ini ditukar ini. Misal workstation 12, server 5, IP pun 12. Nah, ini masuk akal nih, router 2, yang satu keluar outbound, yang satu inbound. Switch 1 lah, switch sisi kurang server 5. Switch-nya tambahi ini. Nah, contohnya itu. Oke, lanjut. Itu tadi ya, menentukan subnet itu tadi. Tapi ada masalah lagi. Subnet itu bisa dua tipe. Mau pakai yang FSLM, fixed macam ini, fixed length subnet mask, atau variabel length subnet mask. Kalau fixed subnet mask itu semua subnet dipukul rata. 172.16.0.24/24.
/24/24 pukul rata. Kalau variabel length itu tergantung kebutuhan. Jadi kalau router dengan router seperti ini ya butuhnya kan cuma 2 host saja ya. Port keluar ketemu di tengah-tengah. Atau port keluar masuk, dari sini keluar masuk. Ya ini ya butuhnya ya 30 aja. Nggak usah ngapain juga ini 24. Boros, Pak. Boros satu. Boros tapi kalau nggak ada yang pakai sebetulnya nggak apa-apa. Kan istilahnya ini ya subnet ora pahitan gitu. Jadi nggak apa namanya nggak modalnya ya modal port itu. Ini akan terasa kalau dia ini wireless. Misalnya ini dari mana tadi San Francisco ke Denver tadi tembak-tembakannya pakai wireless jauh gitu. Slash-nya 24. Lah IP-nya kan sisa ya. IP sisa itu logikanya kalau ada alokasi IP sisa, dia bisa di wire driving istilahnya, bisa ditumpangi lah gampangannya. Ada yang nyenyifing ke situ, yang disenifing jaringan nirkabel. Minimal dia interferensi. Dia sudah, misal dia nggak bisa connect ya, minimal dia bisa melakukan interferensi ke situ. Kalau kabel ya memang lebih aman, cuma broadcast-nya besar gitu aja. Cuma kalau memang nggak ada yang pakai, sebetulnya nggak apa-apa. Tapi ya lebih baik dibuat seperti ini, IP-nya dibikin fix, bikin variabel. Jadi kalau berhadapan seperti ini, dibikin ngepas gitu aja. Sudah nggak mungkin ada kabel lain yang nancep ke situ gitu. Nah, kemudian ini ada contoh class full sama classless. Class full sama classless ini hampir tidak ada bedanya sekali ini. Kalau class full itu pakainya ini ya 172.16.10/24 10 sama saja ini enggak. Ini tidak terlalu bedanya. Ini ada auto root summarization, yang ini tidak ada no auto root summarization. Jadi yang ini tidak semua subnet dirubah ke kelas di atasnya seperti itu. Nah ini nggak ada masalah kalau mau pakai class full mau pakai classless, tidak terlalu bermasalah. Nah ini hasilnya yang ini tadi. Hasil desainnya. Ya atau tadi kan 1290 kan yang dipakai selalu di atasnya 2048. Kalau pakai yang 1024 ya akan kurang. 441 yang dipakai berapa tadi? 512. 512 itu saya tidak hafal. 22, Pak. 22. 28, 64, 35, 64. Yang ini 329, 512, 21, 64. Ternyata ada hitung-hitungan seperti ini. Yang Denver dan remote office dibuat satu subnet 1024. Yang ini juga Houston tadi. Yang ini dibuat satu subnet. Yang ini juga dibuat satu subnet. Ternyata ada strategi seperti itu. Tidak masalah juga. Selama dia lokasinya berdekatan, tidak masalah. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Dapatnya angka-angka ini dari mana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Belum, Pak. Sudah jelas, Pak. Terus ya. Nah, ini sampel addressing plan. Kalian sudah pernah ini mengalokasikan network address, harus direncanakan dan didokumentasikan untuk beberapa tujuan ke depan. Misalnya mencegah duplikasi address, menyediakan
dan mengontrol akses dengan baik gitu ya. Kemudian memudahkan monitoring dan peningkatan performance. Contoh seperti ini, kamu kalau membuat sudah berhasil buat satu topologi gitu, networknya 192.168.10/24 dibuat data untuk satu subnet ini, host device IP pertama 1, IP terakhir 229 untuk hostnya ya. Kemudian untuk servernya ada 9 ini, 10 nih berarti ya. 230 sampai 239. Untuk printer 240, 249. Intermediary device 250, 253. Gateway-nya 254. Nah, ini mesti pakainya MikroTik ini. Nah, gateway dimulai dari belakang. Kalau Cisco dari depan. Ini contoh aja, dibuat well documented seperti ini supaya nanti kalau kamu resign atau naik jabatan gitu, penerusmu nggak bingung, nggak harus metani satu persatu seperti ini. Boleh nggak ini diganti 5 gitu? First 5, last 100 itu boleh nggak? Host device. Boleh, Pak. Boleh-boleh aja, ya. Tergantung yang dipakai yang mana. Jadi tergantung kebutuhan. Yang penting kamu sendiri yang menentukan. Yang penting panjangnya adalah tidak lebih dari /24 ya. Jadi IP yang tersedia di sini adalah 192.168.1 sampai 254. Nah, itu kamu punya 250 berapa itu berarti? 252 ya, 252 blok yang bisa 252 host yang bisa dipakai sebagai IP. Saya putus lagi. Unstable. Nah, metode alokasinya sekarang, metode alokasinya itu bisa statik, dynamic. Yang statik dikonfigurasikan manual, yang dynamic otomatis dapat dari network device, kemudian otomatis dapat dari router, otomatis dapat dari server, atau otomatis dapat dari software pihak ketiga. Misalnya ini ISC DHCP server atau Microsoft DHCP server itu juga punya seperti itu. Ini saya pikir sudah tidak perlu dibahas lagi ya, ini sudah pada tahu ini teman-teman IP allocation method ini. Nah, pilih IP statik atau dinamis. Nah, ada beberapa hal yang jadi pertimbangan. Yang pertama adalah jumlah host yang sudah pasti. Kalau teman-teman semua tahu jumlah host yang pasti itu berapa, misalnya 25 host sudah pasti, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan gitu, ya sudah pakai statik aja. Pakai statik. Tidak ada pengurangan dalam artian tidak butuh update IP gitu loh. Kemudian pertimbangan jumlah host yang mobile, yang sifatnya mobile, seperti tablet, laptop, apalagi HP, seperti itu. Drone juga pakai IP loh. Ada yang pakai IP yang enggak, ada yang pakai IP yang bisa di remote. IP kamera, kalau ada IP kamera berarti dia IP-nya IP statik. Kemudian butuh availability tinggi, berarti dia lebih mengandalkan DHCP, berarti IP dinamik. Butuh keamanan atau tidak, kalau butuh keamanan IP-nya disembunyikan, berarti dia pakai IP statik. Kemudian butuh kemudahan melacak IP, misalnya di tracking gitu, di trace siapa yang ngakses server pada hari-hari apa gitu, seperti itu. Jadi dia biasanya kalau dinamis dia akan meninggalkan semacam log di routernya. Kemudian yang terakhir pertimbangannya ini fleksibilitas yang didapatkan oleh pengguna. Jadi pengen penggunanya fleksibel atau enggak gitu. Kalau fleksibel enggak usah nyeting-nyeting IP masuk ke kontrol panel dan seterusnya, berarti itu pakai yang dinamis.
Nah, ini sedikit panduannya, panduan lanjut. Gunakan model terstruktur untuk pengalamatan IP dan penamaan host. Pasang IP dan penamaan host secara hierarki. Gunakan rentang IP private yang disediakan. Jadi kan ada IP private, ada IP public. IP public itu sudah dipakai oleh orang-orang biasanya, sudah dipakai oleh organisasi-organisasi di luar sana, terdaftar pada ISP. Jadi kamu tidak bisa menggunakan IP public pada jaringan yang sifatnya private. Kemudian untuk IP tadi sudah selesai. Kemudian ini adalah selanjutnya adalah penamaan host. Oh, belum. Sorry. Oh, nggak masuk slide-nya. Harusnya ada ini. Jadi penamaan host, contoh-contoh penamaan host tadi saya demokan langsung aja. Penamaan host itu gunakan identitas yang menunjukkan ini apa namanya, lokasi biasanya. Misalnya router Solo. Wait. Misalnya seperti ini, nama host biasanya ada di dalamnya. Oh, nggak bisa. Config term dulu ya. Nah, dia sudah ganti nama jadi dari router menjadi SLO. Tujuannya CLI-nya apa? nggak kelihatan, Pak. Eh, CLI-nya nggak kelihatan. nggak kelihatan. Caranya ngelihat gimana, Mas? Entire screen, Pak, biasanya, Pak. Wah, ini kan Zoom, Mas. Beda. Screen biasanya, Pak. Screen bisa, Pak. Nah, udah. Nah, ini kan sudah ganti Solo. Tujuannya apa diganti hostname seperti itu? Kira-kira tujuannya apa? Identifikasi. Identifikasi perangkat jaringan. Iya, identifikasi dari mana? Muter. Muter ini. Identifikasi dari software klien. Oh, sorry. Misalnya seperti Winbox itu loh. Winbox, terus eh, Cisco SDM, Secure Device Manager itu. Eh, kamu pernah lihat Winbox nggak? Berapa? Yang belum pernah lihat Winbox, ada mesti. Nggak apa-apa. Ya kan Ini saatnya lihat kemarin kalau ya ya nggak apa-apa. Yang belum pernah lihat, misalnya dari dulu concernnya ke multimedia, terus PLP-nya apa namanya? PLP-nya desain grafis gitu. Wah, udah tak install VirtualBox sih. Nah, dikritiknya udah di uninstall. Ada satu start. Nah, yang di-share banyak banget ini. Nah, lupa password. Nah, ya sudah keluar.
Ini ya contohnya ya. Kalau tadi namanya router semua gitu. Ini kebetulan routernya cuma satu. Kalau routernya ada banyak, dia ini namanya di identitinya ini router banyak sekali. Nah, kira-kira kalau sebanyak itu kamu akan lari ke sini, lari ke IP-nya dicek. Tapi apakah IP-nya ya hafal itu kan nggak mungkin ya. Ya bagus lah kalau hafal Bingung, Pak. IP-nya. MAC address-nya hafal itu kan luar biasa ya. Nah, salah satu solusinya ya ini diganti hostname-nya. Misalnya ini admin jar. Karena dia hostname-nya memang admin jar lah, ini admin jar login. Biasanya kalau tidak dia router os login gitu ya. Kalau Mikrotik, kalau Cisco ya router terus pager gitu lah. Itu dia sudah ada di global configuration mode. Kalau nggak diganti tulisannya di software yang untuk ngeremote ini, aplikasi klien untuk ngeremote ini, dia tulisannya router semua. Itu akan menyulitkan proses maintenance dan troubleshooting. Seperti itu. Kemudian spadanya udah bisa dibuka belum? Pada ONS. Aduh, Udah, Pak. kok sepada toh? Nah, nih. Stop dulu, share lagi. Nih, panduan konfigurasi nama host. Nama host harus ini. Pendek, nggak usah panjang-panjang. SLO, JKT, BDG, gitu. Kemudian memiliki arti sesuatu, jadi dia melambangkan kota atau kota tempat apa namanya kantor tersebut berada atau lokasi gedungnya atau fungsinya itu. Router web, router RTFW itu berarti router firewall. Contohnya seperti itu. Tidak ambigu, tapi ini tidak setuju nih sebetulnya. Malah harus ambigu dia. Biar aman toh, kan biar yang tahu cuma engineer-nya, network engineer. Ini saya hanya ngambil saran dari buku itu Cisco Top Down Network Design. Tapi kalau menurut saya pada akhirnya ini tidak berlaku ya. Biasanya terserah suka-suka. Kemudian cache sensitif untuk menghindari peretasan. Kemudian hindari penggunaan nama aneh yang mengandung underscore, asterisk, dan lain-lain. Contohnya ini, contoh SLO, JKT, BDG untuk nama server ya sesuai peruntukannya. Server siakat, server simpel, server fakultas. Untuk switch seperti ini, switch gedung A, switch gedung B, switch SG, dan lain-lain. Nah, itu contohnya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Kalau tidak ada ini keuntungannya. Keuntungan perencanaan IP dan penamaan host. Yang pertama ini memudahkan untuk membaca peta jaringan, memudahkan pada saat meremote perangkat jaringan, masuk akal kalau ini. Kalau nggak ada IP-nya yang diremote ya MAC-nya. Tapi kalau hafal MAC-nya ya. Kalau nggak hafal ya susah nanti. Kemudian mengenali device yang dimonitoring supaya yang dimonitoring itu terlihat itu device yang mana gitu. Nah, salah. Karena tiga-tiganya memudahkan ya, berarti dia tujuannya adalah peningkatan usability, dilanjutkan ke keperluan untuk mendesain firewall. Jadi firewall itu dia akan memonitoring satu persatu device yang dia awasi, firewall dan IDS ini sebetulnya. Kemudian
dia mengimplementasikan subnet yang lebih sederhana. Jadi isinya bukan hanya IP aja, tapi ada keterangan namanya seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini sudah habis, tinggal latihan. Kita agendakan minggu depan 2 kali. Untuk ngejar ini baru 12 pertemuan ya, masih kurang 3 pertemuan lagi. 1 pertemuan untuk presentasi, 1 pertemuan lagi untuk ini apa namanya? helpdesk dan technical support belum materinya. Kemudian 1 pertemuan lagi untuk ini apa namanya? manajemen risiko, risk management. Udah, pertemuan terakhir UAS. Kurang 3 ya berarti ya, minggu depan. Kalau ada alokasi waktu minggu depan mau masuk 2 kali bisa. Harinya silahkan ngabarin nanti harinya. Kemudian presentasi sama materi gitu minggu depan. Minggu depannya lagi materi. Terus habis itu UAS, terserah mau UAS kapan terserah, monggo. Yang penting tidak lebih dari tanggal 29. Tidak lebih dari tanggal 29. Ini subnetting ya ini ya. Anda mengelola jaringan komputer dengan network ID. Sekian. Anda ingin membaginya menjadi beberapa subnet. Perkiraan user tiap subnet adalah 25 host. Berapa subnet yang digunakan? Berapa alamat broadcast dari masing-masing subnet? Ayo, siapa mau jawab ini? Langsung jawabannya aja. Subnetnya berapa? Oh, udah ada yang ngechat. Maksimal subnet yang dapat dibuat enggak, Mas? Ini dari 192.168.550 dia kira-kira mau bagi jadi 25 host untuk tiap subnet. Jadi berapa? Ada berapa subnet berarti? Ini bukan tugas ya, ini latihan aja. Diskusi. Ada yang mau jawab ya bagus. Kalau nggak jawab berarti satu arah ini. Coba silahkan jawab. Saya beri waktu 5 menit. Pas setelah papat. /26 4 subnet, Pak. Kok iso? Terangke. /26 kan harusnya 62. Oh, cepat menang /26. Oh iya, /27. Oh, ada yang /27 loh. Ya. 27 berarti. 27 masih bisa loh. 30 user tapi, Pak. 30 user lah ya. Oh ya, 27. Masih bisa. 27 berarti, Pak. 27. Berarti kok bisa, Mas? Coba tolong diterangkan. Ya, itu kan maksimalnya 30 host, Pak. 30 host. Nah, ya 256 kurangi 224. Ya, blok subnetnya itu, Pak. Nah, itu ada kemungkinan 8 subnet. Itu. 8 subnet. 30 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 255, 255, 255, 224 ya? Ya, 224. 224. Oke. Boleh 224, boleh. Di atasnya juga boleh 192. Dia berapa berarti? 62 ya? 62 host, boleh. Cuma broadcast-nya terlalu besar. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana menerapkan ini dalam topologi jaringan? Siapa yang mau jawab? Bagaimana gimana? Ini tadi kan sudah ketemu jawabannya ya, /26, 27. 27. Broadcast-nya 255, 255, 255, 224. Nah, ini jawabannya ini ya. Ya ini sudah ketemu. Nah, bagaimana menerapkan ini ke sini?
Waduh. Lisan aja, deskriptif. Teknisnya kan harus mbok garap. Iya sih, Pak. Ya. Teknisnya iso garap, kudune deskriptifnya bisa. Nggo garap bab 3 iki. Ayo Fit, gentenan. Deskriptif sak paragraf coba terangno. Bagaimana cara masang apa iki 224 ini ke situ. Berarti itu menghitungnya dari network yang paling bawah itu Pak, yang 55.0 itu berarti kan network ID yang pertama. Kemudian network ID yang kedua, dia itu kalau /27 ada 30 host, berarti host ID yang kedua itu 3.31 ya, .31. Kemudian 30 itu jadi broadcast ID-nya. Kalau nggak salah seperti itu, Pak. Menentukan itunya dulu. Iya, betul. Maksud itu masih teknis, Mas. Maksud saya terus kamu caranya masang ke sini gimana? Ini kan ada kepegawaian, ada ruang sidang. Iya, Pak. Setiap ruangan itu ditentukan jumlah host dulu yang akan dipakai ada berapa. Misal itu apa, Pak? Humas. Humas. Nah, di humas itu dibutuhkan berapa host Selawe yang akan diberikan IP 25. Per divisi selawe. Per divisi 25. Oh iya. Ini berarti ada berapa divisi? Berarti jika per divisi 25 itu 1.1 sampai 1.25 IP-nya, Pak, yang dipakai. Nah, terus 224-nya dipasang di mana, Mas? Nah, itu untuk subnet masnya, setiap host. Ini saya paham, kalian berdua bisa. Saya paham. Tapi pasti banyak yang masih bingung. 224 itu buat apa, Pak? Kadang ada yang tanya loh, beneran ini, ada yang tanya, tapi saya tidak sebut merek. Pak, itu 224 itu dapatnya kalau sudah dapat 224 terus ditaruh di mana gitu. Lah mungkin bisa ada yang bisa nerangke itu. Yo wis tak buka. Mana tadi? Stop share. Oke, Mas Fitrandi sama Mas Alam tadi secara teknis betul ya, cuma betul sekali malah. Cuma dia ini loh, kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini loh. Naruhnya 224 itu di sini loh. Ada yang tanya itu enggak apa-apa. Subnet pas, Pak. Di subnet pas, Pak. Iya, deng itu. 225, 224 di sini. Ya. Naruhnya di sini. Mungkin enggak apa-apa, mumpung belum terlanjur lulus. Jadi kamu nanti akan lulus semua. Terus ketika kerja ngerjakan subnet, jangan sampai bingung nanti subnetnya ditaruh di mana. Ngitung IP bisa subnetnya taruh di mana, itu gawat sekali. Jadi itu ya Mas Mbak, jadi subnetnya itu dipasang di sini. Bagaimana jika subnetnya di luar 224 gitu. Misalnya 192.168 berapa tadi? 553. Subnetnya 255 255 255 0. Apa yang terjadi? IP-nya 192.168. IP-nya bener, gateway-nya bener. Terus subnetnya karena saya zaman kuliah terbiasa pakai 255 255 255 0 saya pakai. Terus yang terjadi adalah nggak connect. Ya, gimana ya? Ya itu yang terjadi itu. Yang terjadi nggak connect. Ya karena dia berada di subnet di luar
apa namanya, jaringan yang seharusnya. Jadi itu desain IP. Jadi yang pertama, mana tadi gambarnya? Yang pertama dia harus menentukan ini ya, how many location. Kalau ini sudah jelas, nggak usah di skip, nggak apa-apa. Di skip nggak apa-apa, karena misalnya desain IP untuk Balai Kota Solo, gedungnya cetok, kok gedungnya 1, 2, 3, nggak usah disurvei lagi, kecuali Balai Kota Solo tersebar seperti ini ya. Langsung ke pertanyaan nomor 2, how many network device? Berapa network device yang digunakan? Berarti langsung di sini. San Francisco, Denver, Houston ini ditanyai. Kemudian meloncat ke ini apa namanya? Mana tadi, subnet. Langsung biasanya ini network ID ini kan dapat dari ISP ya. Minggu kemarin itu begitu langganan dia dapat blok IP dari ISP, kemudian langsung aja dibagi. Mau dibagi jadi berapa subnet berdasarkan komputer-komputer yang di pertanyaan how many device tadi. Seperti itu. Ya. Sebetulnya simple, cuma kita kadang terlalu apa namanya? Terpaku pada hitung-hitungan gitu. Terus bingung, makanya di mana? Nanti setelah kamu terjun ke industri network itu biasanya kalau yang mau concern ke network, tidak lama kok ini. Ini paling sekali 2 kali survei lapangan gitu sudah bisa. Jadi tidak usah khawatir. Salah hitung kalau orang kerja itu boleh pakai kalkulator. Yang nggak boleh pakai kalkulator itu kan kalau ujiannya. Ujiannya luring gitu. Luring pakai kalkulator nggak lulus. Lah kalau daring kan nggak ketahuan pakai kalkulator. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Izin bertanya. Itu pengalaman saya biasanya gini, Pak. Yang kalau IP itu sebenarnya bebas, milihnya bebas atau bagaimana, Pak? IP apa Banyak dulu? yang tanya itu. Misalkan mau memberikan IP suatu jaringan itu, 192 apa 172 gitu loh, Pak. Itu bebas atau ada ketentuan khususnya, Mas, sebenarnya? Jaringannya jaringan lokal, private. Ya. Yang belum masuk ke internet, toh, jaringan itu nanti akan nyambung ke internet kan? Ya. Ya, itu terserah. Kalau itu jaringan publik, misalnya gue magang neng di SMK Lur. Misalnya kamu ngeset router utamanya SMK 2 supaya dia terkoneksi ke internet gitu. Ya, jangan pakai IP 172. Kamu pakai IP yang diberi oleh ISP. Lah IP ya IP yang ke bawah, yang dari core router ke jaringan-jaringan gedung-gedungnya, misalnya ke gedung otomotif, ke gedung RPL, ke gedung apa lagi, konstruksi, gitu, ke ruang guru, ke musola, mungkin kalau ada, ke kantin. Nah itu terserah kamu. Terserah mau pakai 172 ya boleh, 192, 168 kabeh ya boleh, mau 10-10 juga boleh, kelas A atau berarti kalau 10-10-10. Nah terus gimana, kelas A di subnet kelas C boleh enggak? Itu juga kadang sering ditanyakan. 10-10-10-1 di subnet 255-255 255-255 boleh aja, enggak. Cuma dia yang akan terjadi kan root summarization tadi. Kalau ketemu router Cisco akan dikembalikan ke subnet yang kelas A. Broadcast-nya jadi besar sekali. Kalau di no auto summary, di perintahnya di packet tracer, dia tetap dipaksa ke subnet yang kecil. Seperti itu. Jadi nggak ada standarnya gitu ya? Nggak ada. Yang penting nggak dipakai gitu aja IP-nya. Dan private. Dia itu IP-nya IP private. Jangan sekali-sekali gunakan IP public ke jaringan private. Ya, Pak. Ada lagi yang bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, lumayan ya, ada 20. Biasanya berapa? 11. Ternyata kemarin memang pada sibuk PPL. Sudah selesai, keluar semua. Tidak ada pertanyaan ya, saya tutup dulu.
kita lanjut minggu depan, insya Allah 2 kali saya bisa kapan ya? Senin nggak bisa. Padat. Selasa Rabu sore mungkin. Terus yang satunya lagi Jumat seperti hari ini. Kita tutup dulu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.